Selamat sore pemirsa, dan beberapa saat ke depan Anda akan menyaksikan program Lady TV Berita Terkini. Bersama saya, Audi Diana Mulyana, yang akan menyampaikan beberapa berita ke depan. Berita pertama datang dari penggeledahan rumah Ketua KPK Firly Bahuri. Rumah Ketua KPK Firly Bahuri digeledah oleh polisi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 silam. Penggeledahan tersebut dilakukan oleh Polda Metro Jaya di rumah Firly yang terletak di Jalan Kartanegara dan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan karena adanya sangkut paut dengan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Roni Napitupilu selaku Ketua RT setempat membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Di dalam mobil polisi juga telah disita beberapa barang seperti koper dan kardus-kardus. Namun hingga sekarang polisi masih belum memberikan keterangan mengenai barang-barang tersebut. Di lain lokasi, rumah milik Ketua KPK Firly Bahuri yang berada di Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang juga digeledah oleh Polda Metro Jaya, diduga merupakan safe house yang biasanya digunakan oleh Firly Bahuri untuk bertemu dengan para pejabat di luar kedinasan. Safe house tersebut tidak masuk ke dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dari Firly. Kepemilikannya diduga juga tercantum atas nama orang lain. Setelah polisi selesai menggeledah rumah Firly yang di Bekasi, kuasa hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar, mengatakan, dari proses penggeledahan yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam, tidak ada satupun barang yang diamankan oleh tim penyidik. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan anak muda yang sedang asik berfoto ditabrak oleh mobil berkecepatan tinggi. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 di Pesanggerahan pada pukul 2.40 pagi. Polisi telah berhasil mengamankan pengendara mobil Fortuner yang menjadi pelaku penabrakan tersebut dan melakukan tes urin terhadap pengendara. Kasat Lantas Polres Jakarta Barat Muhammad Sigit Purwanto menjelaskan, pengendara mobil Fortuner tersebut bernama Kevin Stephen Salim yang berusia 28 tahun. Mulanya kendaraan Fortuner tengah melaju dari arah selatan menuju arah utara. Secara tiba-tiba, Fortuner tersebut menabrak korban yang saat itu sedang berada di pinggir jalan yang tengah duduk di atas motornya. Akibat peristiwa itu, korban terpental sejauh 10 meter dan mengalami luka di bagian kepala hingga bagian perut. Saat ini korban sedang dirawat intensif di Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah. Selanjutnya akan ada berita yang akan disampaikan langsung oleh Azalea mengenai pendapat mahasiswa tentang pemilu 2024. Silakan Azalea. Baik, terima kasih Audi. Ya, pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa sedang hangat-hangatnya dan marak berita mengenai capres dan cawapres dari segi politik. Hal ini melibatkan banyak kalangan, salah satunya adalah mahasiswa. Sekarang saya sedang berada di Universitas Bakri bersama mahasiswi ilmu politik. Halo Kak, dengan siapa dan angkatan berapa? Halo, dengan Rifa Aulia dari Ilmu Politik 2022. Seperti yang kita ketahui nih Kak, banyak berita mengenai politik pada akhir-akhir ini. Apakah Kakak update akan berita tersebut? Lumayan update. Oke, bagaimana tanggapan Kakak tentang capres dan cawapres untuk tahun depan? Untuk capres dan cawapres sendiri itu dari paslon Pak Anies dan Pak Muhaimin itu kan sangat menjunjung koalisi perubahannya. Tetapi sifatnya sangat ambigu karena dengan janji-janji mereka yang seperti BBM gratis dan adanya peningkatan dana desa sebanyak 5 miliar itu sangat tidak realistis untuk diterapkan. Dan selanjutnya untuk pasangan capres Pak Prabowo dan Mas Gibran itu merupakan pasangan yang unik karena Pak Prabowo sendiri merupakan dari bidang militeristik dan Mas Gibran sendiri merupakan udah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan seperti jadi wali kota Solo. Dan untuk capres Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu merupakan pasangan yang tidak akan bertolak belakang karena mereka berasal dari partai yang sama. Oke, mungkin adakah tanggapan Kakak mengenai orang-orang yang mau golput dalam bidang ilmu politik?
Golput menurut saya itu termasuk yang golongan yang merugikan ya, karena dengan mereka golput itu menjadi mengurangi suara yang seharusnya ada menjadi tidak ada. Bagaimana pemimpin yang baik menurut Kak Rifa ini? Menurut saya pemimpin yang baik itu yang bukan hanya memiliki pengetahuan di bidang akademik tetapi juga memiliki pengetahuan di bidang praktiknya. Selamat sore Kak, dengan Kakak siapa dan angkatan berapa? Dengan Faris dari angkatan 2021. Oke, jurusan apa nih Kak? Kebetulan jurusan ilmu politik di universitasnya juga nggak nih? Iya boleh. Universitas Bakri. Oke, politik akhir-akhir ini lagi hangat-hangatnya dibincangkan nih Kak mengenai pemilu, capres dan cawapres yang menjadi hot topic pada akhir-akhir ini. Kakak ngikutin nggak sih update-update tentang politik ini? Oke, untuk update yang ada di politik ini sebenarnya emang cukup menarik dan pembahasannya hampir ada di semua platform sosmed ya, dimulai dari YouTube bahkan sampai ke TikTok pun sekarang tentang cawapres hampir rata-rata mengusung tema itu sih. Nah mungkin apa pendapat kakak mengenai capres dan cawapres yang udah diumumin nih untuk tahun depan? Oke, ini mau secara bertahap satu-satu aja dulu Iya, atau boleh bertahap satu-satu. Oke, kalau ngelihat dari yang pertama mungkin yang cukup bikin kaget dan surprise juga, yang dimana dari capres pertama yaitu Prabowo, yang dimana dia mengusung cawapresnya juga Gibran yang mempunyai, ini dari perspektif gue pribadi ya, yang dimana melihat dari sisi Gibran sendiri, cawapresnya itu masih termasuk kaum yang dimana masih muda ya, dan dilihat dari situ menariknya karena satu, Prabowo yang dimana dia sudah hampir ini mau ketiga kalinya untuk calon presiden, dan membawa Gibran sebagai cawapresnya cukup menarik. Dan ngelihat dari potensi mereka juga dua-duanya, yang dimana mungkin kalau Gibran baru banget ya, dia mimpin pertama wali kota dan sekarang langsung naik ke dimana jabatannya pengen jadi cawapres, cukup menarik. Tapi di sisi lain juga kalau ngelihat dari sisi Anies, yang dimana juga mempunyai cawapres Caimin dengan sejumlah hampir banyak banget janji yang diumumkan ya. Semoga ya, kalau dari gue pribadi, semoga apa yang dia janjiin dia di akhir bisa menjadi suatu hal yang benar-benar direalisasikan aja sih. Dan kalau dari Ganjar, ini udah salah satu yang dimana dua-duanya juga mempunyai pengalaman yang cukup baik juga di bidangnya masing-masing. Dilihat dari Pak Ganjar juga udah sempat menjabat jadi wali kota dan juga gubernur, dan sekarang dia di posisi yang dimana ingin jadi capres. Sebaliknya juga dari Pak Mahfud MD juga sebagai cawapres, dia udah ya jabatan terakhirnya juga Menteri Polhukam juga. Jadi kayak ya udah sebenarnya kalau dilihat dari ketiga-tiganya, dilihat dari potensi dan pengalamannya cukup banyaknya sih di capres Ganjar dan cawapresnya Mahfud MD. Oke, berarti ada keyakinan nih Kak, salah satu di antara mereka mempunyai potensi besar untuk menjadi capres dan cawapres di tahun depan. Ya, tentunya masing-masing mempunyai potensinya yang kelebihannya masing-masing juga. Dilihat juga dari kayaknya tadi gue belum menyinggung yang Pak Anies ya. Yeah. Yang dimana Pak Anies dengan Caimin juga punya hampir seluruh cawapres yang di sini sih semuanya punya potensi dengan bidangnya masing-masing sih. Selanjutnya tentang buzzer yang sedang marak-maraknya, apa tanggapan kakak tentang hal tersebut Kak? Kalau gue sih ngeliat dari sisi yang dimana platform sosmed sekarang hampir semua menggunakan strategi platform sosmed untuk capres dan cawapres ya. Jadi kalau dilihat dari tanggapan mengenai buzzer sendiri, hampir semuanya itu masing-masing capres dan cawapres itu punya buzzer-buzzernya sendiri sih. Dan kalau dilihat itu di sisi positif apa negatifnya tergantung. Kalau emang yang dimana buzzer untuk niat dari awalnya untuk support dan dia ngeramein entah itu sebuah konten atau komen dan lain-lain, ya menurut gue itu hal yang positif sih. Cuman mungkin kalau negatifnya, buzzer-buzzer yang mempunyai beda perspektif dengan capres-capres yang lain mungkin kelihatan agak gimana gitu kalau mereka saling merendahkan sih. Tapi untuk buzzer itu hal yang benar-benar normal juga di platform sosmed gitu sih.
Cukup jelas ya Kak, ada penjelasan dari Kakak. Kalau dari Kakak sendiri, bagaimana pemimpin yang baik yang patut kita pilih untuk negeri ini? Tentunya satu sih, yang dimana apa yang dia janjikan ketika dia terpilih bisa menjalankannya, itu salah satunya ya. Tapi yang keduanya dengan visi misi mereka, apalagi yang dimana tentunya setiap capres dan cawapres tujuannya itu untuk mensejahterakan ya. Ya kalau di sisi gua, yang menurut gua yang dimana ngelihat pemimpin yang bagus sih yang dan baik itu yang gimana ya, maksud ya satu sih, cuman yang menetapkan janji apa yang dia sampaikan. Oke, baik, terima kasih Kak untuk pendapatnya mengenai capres dan cawapres untuk tahun depan. Terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama. Baik, saya kembalikan ke Audi di studio. Baik, terima kasih Azalia telah melaporkan langsung dari tempat. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Jangan lupa terus saksikan berita terkini di Ledi TV setiap sore harinya. Saya Bidianda Mulyana, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.